Tapi kalau memang belum betul sholatnya, itu bolak-balik kesurupan. Apalagi tanggal tua, suka kali kesurupan. Itu masalahnya, saudara hadirin. Kalau betul sholatnya, tidak akan mungkin bisa kesurupan. Kenapa? Dalam tanda kutip, Allah di dalam, takkan mungkin. Ya. Walaupun ada kata Allah setan di dalam kolbu manusia itu, setan korin namanya, sebelah kiri kolbu itu, tapi setan itu kan tidak bisa hilang. Nanti mati kita baru hilang dia. Tapi walaupun ada setan korin dalam kolbu manusia sebelah kiri, tapi seolah-olah tidak berfungsi. Seperti orang kerja non-job, saudara hadirin. Ya, sudah non-job dia. Nggak berfungsi apa-apa. Itulah gunanya kita sholat itu kan, kata Imam Ghazali, Allahu Akbar, tekan sebelah kiri itu. Tujuannya itu, supaya lapangan kerja setan yang di dalam, dengan setan yang di luar, atau nenek moyang setan, iblis itu, supaya hilang sinyalnya. Itu maksudnya. Karena memang ada sinyalnya ke dalam setan iblis itu. Sempati ada, mentari ada, pleksi ada, WA-nya ada, Twitternya ada, bahkan kabarnya belakangan. Bebas pulsa, bebas roaming, saudara hadirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita sadari, bapak-bapak, ibu-ibu, mengucapkan salam ini ada 4 model, saudara hadirin. Mengucapkan salam tersebut sunat hukumnya, tapi menjawabnya ada yang wajib, ada yang tidak boleh kita dengar jawabannya, ada yang mubah, saudara hadirin, boleh dijawab, boleh juga tidak. Yang pertama, sebagaimana tadi tersebut, bila seseorang muslim mengucapkan salam, maka wajib dijawab, saudara hadirin. Yang kedua, bila seorang imam memberikan salam, tidak wajib dijawab, saudara hadirin. Yang ketiga, bila kita ziarah ke kubur, memberikan salam sunat hukumnya, tidak perlu kita dengar jawabannya, saudara hadirin. Karena sangat membahayakan, saudara hadirin. Yang keempat, jarang orang tahu, saudara hadirin, jarang diceramahkan. Bila kafir atau orang non-muslim memberi salam, boleh dijawab, boleh tidak. Kalaupun kita jawab, cukup Waalaikumsalam, selamat atasku, cukup, saudara hadirin. Karena tidak boleh mendoakan orang selamat kalau orang non-muslim atau kafir, makruh. Tapi kalau kita mendoakan minta ampun, haram. Siapa tahu besok lusa ada saudara kita meninggal si Ape, dia minta doa kepada kita tersebut, ya, kemudian tersebut juga kepada para ustadz-ustadz, jangan sampai Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afu anhu wa khususan ila ruhi Ape. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan izinnya kembali kita tersebut berkumpul di tempat yang mulia ini, melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, khusus bidang saya tauhid dan tasawuf. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kekuatan zahir dan batin buat kita, agar benar-benar dapat memahami, sekaligus dapat pula kita mengamalkannya. Salawat beriring salam, mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu, beserta untuk seluruh keluarganya, dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari.
Bapak Kepala Desa beserta jajarannya yang kita hormati dan kita banggakan, para alim ulama, ustadz dan ustazah yang kita muliakan dan kita hormati, Badan Kenaziran Masjid Nurul Hikmah beserta jajarannya juga yang saya hormati, begitu juga grup YouTube beserta juga alhamdulillah bagian tersebut yang namanya Satgas atau Ketua. Insya Allah mari kita dukung saudara hadirin supaya nantinya calon DPRD Bapak Arif Syah SE SH mudah-mudahan tahun ini lulus saudara hadirin ya. Tapi jangan lupa kalau lulus ya jangan lupa ya. Kebetulan kemarin alhamdulillah Bapak Kepala Desa itu kita timnya dengan ibu-ibu di belakang layar saudara hadirin. Ya. Saya bisa pastikan 90%. Kalau cocok insya Allah lulus. Ya. Karena semua yang mengatur Pak Bu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mengatur. Kalau usaha ikhtiar ini sekedar syariatnya saudara hadirin. Dia yang kotak-katik. Kemari pun kita datang ini bukan sebenarnya kehendak kita. Banyak orang berkehendak tapi tak jadi datang. Kenapa? Sakit gigi saudara hadirin. Tim YouTuber saudara hadirin. Ya. Saya bilang tadi jangan banyak kali makan yang enak-enak. Kadang-kadang banyak kali minum susu, makanya sakit gigi. Ya, sedangkan susu kadang-kadang udah expired. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Pada waktu-waktu yang lalu kajian kita kan ada 3 bab. Sebagaimana pada saat tersebut malaikat Jibril datang menyamar sebagai anak muda yang tampan dengan berjubah putih. Pada saat itu sahabat-sahabat Rasulullah bersama dengan baginda Nabi kan duduk di masjid. Datang dia tersebut saking dekatnya hampir ketemu lutut baginda Rasulullah Muhammad dengan anak muda tersebut. Si anak muda ini Pak Bu sudah kita uraikan pada waktu yang lalu hadis yang sahih. Ini malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril menyamar saudara hadir. Mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Inilah 3 bab yang perlu kita kaji. Dipahami supaya jangan salah mengamalkannya. Mahwal iman, itulah rukun iman. Ya. Awal cikal bakal ilmu tauhid atau akidah. Keyakinan saudara hadirin. Keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada para malaikat, keyakinan tersebut kepada para kitab-kitab dan seterusnya. Supaya jangan kita samakan keyakinan kita tersebut kepada Tuhan-Tuhan yang lain, saudara hadirin. Tidak boleh. Maka kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Kenapa bahasanya Tuhan? Seluruh apa saja yang kita besarkan. Apakah kerjaan kita, apakah harta kita, apakah majikan kita, itu disebut Tuhan. Illa Allah, kecuali Allah. Tapi problemnya saudara hadirin, tidak akan mungkin mampu orang mempertuhankan Allah kalau dia sendiri pun belum kenal. Takkan mungkin dalam cerita itu saudara hadirin. Inilah gunanya kita belajar tersebut tauhid dan tasawuf. Kemudian perlu saya ulang sekali lagi, siapa tahu nanti ada orang-orang yang nanya, apa enggak ada kitabnya, pakai kitab apa enggak belajarnya, nanti sesat katanya. Saya Pak Bu kemana-mana ceramah, saya bawa kitabnya saudara hadirin. Cuman enggak nampak orang. Saya bawa kitabnya. Kenapa Pak Ustaz? Sudah saya masukkan ke flash disknya saudara hadirin. Jadi kapan, dimanapun mau di pesawat tersebut belajarnya, tinggal tombol. Enggak saya buka-buka lagi kitabnya. Ya, supaya paham ya. Jadi khusus tauhid kita tersebut, akidah, kitabnya nanti cari. Hakikat insan namanya saudara ini. Tidak semua orang paham. Ya. Hakikat insan namanya. Kitab tasawufnya tersebut Al-Hikam saudara hadirin. Kalau mampu menguasai ini saudara hadirin dua-duanya, insya Allah Pak Bu,
selamanya sampai mati dia tidak akan melarat hidupnya. Tidak akan melarat. Ya. Inilah gunanya kita pahami tersebut tauhidnya. Nah, hari ini kita coba ulang kembali saudara hadirin. Pada waktu-waktu yang lalu kajian kita sudah sampai memahami beriman kepada kitab-kitab. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, kitab yang wajib diimani dalam Islam bagi orang yang beriman ada 104 saudara hadirin. Selain yang 104 ini Bapak Ibu, tidak wajib kita imani apalagi diamalkan. Contoh kitab Talmud, kitab orang-orang agama Yahudi, tidak wajib diimani apalagi diamalkan. Yang kedua saudara hadirin, kitab orang Kristen Protestan, Bible, perjanjian lama saudara hadirin, tidak wajib diimani apalagi diamalkan. Kitab saudara kita tersebut Kristen Katolik, Bible, perjanjian baru saudara hadirin, tidak wajib. Begitu juga orang Hindu, kitabnya tersebut Weda, tidak wajib kita imani apalagi diamalkan. Begitu juga kitab orang Buddha, Tripitaka saudara hadirin, atau 3 bagian atau 3 kelompok, tidak wajib diimani apalagi diamalkan. Yang terakhir saudara hadirin, kitab agama Konghucu, Si Su Wei Chin. Ya, ngomongnya aja payah ya. Sebenarnya karena kita orang beriman, kalau tak beriman gampangnya ngomongnya. Ya, kan bahasa Mandarin itu kan karena kita nggak bisa. Kalau bisa gampangnya, sama dengan bahasa Inggris. Karena nggak bisa nyawa, jadi payah. Ya, Bapak Ibu bahasa Mandailing mana bisa? Kalau nggak bisa payah kali. Tapi kalau kami yang bisa, ya insya Allah nggak payah. Ya, tadi kita dengar baru pulang dari Madinah, bukan Madinah, ya kan? Alhamdulillah pula kan. Kalau saya Al-Madinah, Alak Mandailing Natal. Ya. Dia dari sana, kalau saya orang sana, beda-beda saudara hadirin. Ya. Tujuannya supaya kita perkenalkan juga. Tadi masing-masing saya dengar memperkenalkan. Ya. Alhamdulillah Bapak kepala desa kita tersebut beda 2 tahun umur kami saudara hadirin. Lebih tua 2 tahun dia saudara hadirin. Dia katanya tadi sudah 38. Alhamdulillah kalau Ustadz masih 36 saudara hadirin. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. 60 jilid pada waktu yang lalu diturunkan Allah pada Nabi Sis alaihissalam. 30 jilid diturunkan Allah pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum tersebut kitab-kitab yang lain namanya Suhuf. Kemudian diturunkan lagi 10 jilid kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum kitab Taurat. Namanya Ten Commandment, 10 perintah Tuhan. Ya, ada itu filmnya pun ada dulu saudara hadirin, Ten Commandment, karena saya sendiri nonton. Ya. Barulah diturunkan kitab Taurat untuk mendakwahkan Fir'aun laknatullah. Baru juga diturunkan kepada tersebut kitab Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad. Problemnya sekarang, apa tujuannya Pak Ustadz? Maka diturunkan Al-Quran. Ada 4 secara global saudara hadirin. Yang pertama kata Allah, hudan linnas. Ya. Maka kalau mau jadikan kita petunjuk Bapak Ibu supaya jangan sesat, udahlah Al-Quran itulah petunjuknya saudara hadirin. Jangan cari-cari yang lain. Sebab kalau hukum manusia itu berubah-ubah sesuai dengan kepentingan. Ya, sesuai dengan kepentingan. Tapi hukum Allah tidak akan mungkin berubah-ubah. Itulah sebabnya tidak mungkin lebih benar yang dikatakan manusia ketimbang Allah. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin, saudara hadirin. Kalau manusia bolak-balik, ini hari B, besok juga A, dan berbagai macam. Tapi kalau Allah relevan dengan perkembangan zaman. Aktual. Itulah, makanya Al-Quran itu relevan. Oleh sebab itulah, bukalah Al-Quran itu, pelajari Al-Quran itu, pahami Al-Quran itu,
supaya dapat hudal linnas, jadi petunjuk supaya kita amalkan, saudara hadirin. Insya Allah aman hidup ini. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fasikun zalimun, kata Allah surah Al-Maidah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum kami, kata Allah Al-Quran, mereka termasuk orang kafir, orang fasik, orang zalim. Sekarang berapa banyak orang zalim sekarang, saudara hadir. Ada yang menukar-nukar Quran. Ada yang tersebut, ya, Quran itu dilecehkan. Ya, sekarang berbagai macam, saudara hadir. Jadi alhamdulillah forum komunikasi kita tersebut ini sangat bagus sekali. Supaya menambah wawasan. Ya, sering saya sampaikan, Pak, berapa lama lah hidup ini kan? Ini aja aku tengok udah mulai juga agak redup-redup warnanya, saudara hadir. Kenapa? Udah habis THR. Ya. Untung tadi kena bubur tuh, saudara hadirin ya. Saya hampir kaget tadi tersebut kepada pembawa acara entertainment. Acara yang kelima, saya pikir makan bersama. Rupanya enggak, saudara hadirin. Alhamdulillah ya. Ya. Nah, yang pertama, saudara hadirin, diturunkan Al-Quran. Yang kedua, Bapak Ibu, diturunkan Allah Al-Quran untuk obat. Untuk obat. Cuman obat ini macam-macam. Ada yang obat supaya jangan kena penyakit gegana, gelisah, galau merana, bacalah Al-Quran. Ya. Ada yang obat tersebut, Al-Quran itu dibuat jadi ru'yah. Ada. Dibacakan kepada orang-orang yang kesurupan. Ya. Kan banyak orang kadang-kadang kesurupan. Kalau betul sholatnya Bapak Ibu, kesurupan tak bisa. Kalau betul sholatnya ya, demi Allah. Tapi kalau memang belum betul sholatnya, itu bolak-balik kesurupan. Apalagi tanggal tua, suka kali kesurupan. Itu masalahnya, saudara hadir. Kalau betul sholatnya, tidak akan mungkin bisa kesurupan. Kenapa? Dalam tanda kutip, Allah di dalam, takkan mungkin. Ya. Walaupun ada, kata Allah, setan di dalam kolbu manusia itu, setan korin namanya, sebelah kiri kolbu itu. Tapi setan itu kan tidak bisa hilang. Nanti mati kita baru hilang dia. Tapi walaupun ada setan korin dalam kolbu manusia sebelah kiri, tapi seolah-olah tidak berfungsi. Seperti orang kerja, non-job, saudara hadirin. Ya, sudah non-job dia. Nggak berfungsi apa-apa. Itulah gunanya kita sholat itu kan, kata Imam Ghazali, Allahu Akbar, tekan sebelah kiri itu. Tujuannya itu, supaya lapangan kerja setan yang di dalam, dengan setan yang di luar, atau nenek moyang setan, iblis itu, supaya hilang sinyalnya. Itu maksudnya. Karena memang ada sinyalnya ke dalam setan iblis itu. Sempati ada, mentari ada, pleksi ada, WA-nya ada, Twitter-nya ada, bahkan kabarnya belakangan, bebas pulsa, bebas roaming, saudara hadir. Ya? Sebelum ceramah dari Ustadz, alhamdulillah, tak ada yang ngantuk. Tapi situ sudah mulai ceramah Ustadz, hampir-hampir ada yang ngantuk, saudara hadirin. Karena kalau udah begini-begini, itulah astuti itu, asal tunduk tidur. Ya. Ini jahatnya, saudara hadirin. Jadi tidak berfungsi dia setan korin yang di dalam. Ya. Jadi kalau anak-anak yang baru lahir itu meninggal, dikebumikan tersebut, setannya kan nggak ikut lagi dia. Nah, inilah nanti kalau kalau bapak ibu mau pakai tuyul, saya ajari caranya, saudara hadir. Tahu juga Pak Ustaz? Tahu. Ya. Orang kita semua tuyulnya ini kan, tahu, saudara hadir. Ya. Dipuja-puja dia, 7 malam dipuja-puja. Dipuja-puja tersebut, ini yang bisa jadi tuyul. Maka nanti kita tahu siapa yang punya tuyul, tahu kita. Cuman tidak saya kasih tahu itu. Kita tidak boleh sering salah menyalahkan. Ya, mohon maaf Pak kalau ada sini yang punya tuyul ya, mohon maaf ya. Sini nggak ada Pak Ustadz yang punya tuyul. Kenapa? Tuyul semuanya ini kata. Ya. Nah, ini obat, saudara hadirin. Kemudian cara yang ketiga, Al-Quran itu obat, dibacakan tersebut ayat-ayat yang punya energi, dihembuskan Pak.
Ya, karena sesungguhnya hakikat yang sebenarnya bukan bacaannya itu panjangnya, bukan, makrifatnya itu dia. Jadi supaya bisa jadi obat dibacakan Al-Quran itu, terlebih dahulu ciptakan dulu diri kita Al-Quran tuh. Jadi kalau Al-Quran diciptakan diri kita, dibacakan energi Al-Quran, terjadi energi positif, saudara hadirin. Ya. Oleh sebab itulah orang barat itu kan, Muhammad is believing Al-Quran. Muhammad itulah sebenarnya Quran yang berjalan itu. Supaya apa? Rahmatan lil alamin. Bukan dibaca-baca. Dia kemana-mana sudah Al-Quran dirinya, saudara hadirin. Apa yang dilihatnya, kejadian. Apa yang dipegangnya, berkah. Semua, saudara hadirin. Itu yang pernah saya ajarkan dulu, saya sengkol. Cuman belum terbuka betul. Kenapa? Panitia pun masih ketutup waktu itu, saudara hadirin. Iya. Mau hujan dia, nggak jadi hujan. Ya. Kenapa? Kita WA malaikat Mikail, saudara hadirin. Kalau tahu nomornya, aman. Aman, saudara hadirin. Ya. Kalau tak bisa dikasih tahu tersebut, manyomak saja kerjanya, saya bilang. Bikin susah orang aja kerjanya, nggak bisa lagi. WA malaikat Israel, saudara hadirin. Bisa. Ya. Inilah enaknya ilmu tauhid, ilmu tasawuf nih. Karena ilmu itu harus kita pergunakan dunia akhirat. Dunia akhirat. Supaya kaya dunia, kaya akhirat. Nah ini fungsi yang kedua Bapak Ibu. Kan nanti pas jam 7 lewat 5 harus kita berhenti. Sesuai dengan undang-undang kita kan. Loh iya, saya mana mau. Maksudnya, artinya supaya kita biasa disiplin itu maksudnya. Kan tengah jam 7 berhenti 15 menit atau 10 menit. Kita tersebut tanya jawab. Kalau bisa tiap ngaji Pak jangan lupa sholat Isra Pak. Sholat Isra itu mahal yang sebenarnya. Tapi kita belum tersebut mendarah daging. Orang cuma 2 rakaatnya. Ayatnya kuliah kulwa. Sama pahalanya. Haji mabrur, umroh mabrur, saudara hadirin. Sekarang haji pun sudah payah kali sekarang. Dibatasi oleh orang Arab, Saudi Arabia. Umur 65 tahun tidak boleh haji lagi, sudah ke atas. Lewat 65 tahun tidak boleh haji. Makanya hati-hati Pak Min, tak boleh lagi, saudara hadirin. Ya, udah lewat 65 kan? Ya. Itulah, tidak boleh pergi haji lagi. Dibatasi. Tidak bisa lagi, saudara hadirin. Ya, jadi lewat 65 tahun tidak boleh lagi haji. Bukan Indonesia yang batasi, orang Arab, saudara hadirin. Sekarang sudah berubah rajanya. Sudah dikendalikan oleh anaknya, sudah. Dia kan paham liberal. Lama belajar tersebut, kuliahnya kan di Amerika, saudara hadirin. Maka sana pun sekarang sudah banyak kali. Diskotik, tropikana, sudah banyak di Arab sekarang. Ya, istilah dugem, sudah banyak sana. Kalau orang intelek itu kan dugem dunia gemerlap. Kalau ustad-ustad dugem itu duduk-duduk gemes. Ya namanya laki-laki ya kan. Nah inilah yang kedua saudara hadirin Al-Quran itu. Yang ketiga tujuan Al-Quran diciptakan untuk membawa berita gembira. Nah inilah paham tabligh. Sengaja dibuat seperti itu caranya, saudara hadirin. Di sana kan 6 prinsip namanya itu. Ya, majelis taklik itu atau istilah kita jalan gajah. 6 prinsip, saudara, itulah yang dibahas. Maka sengaja tersebut dibuat padilat-padilat amal atau padilat-padilat pahala untuk pemula. Orang-orang yang baru belajar Islam itu supaya ia senang, diberikan motivasi, diberikan spirit, supaya dia rajin beramal ibadah. Bagus Pak Ustadz, bagus untuk pemula. Salat duha, salat witir, amalkan ini, bagus supaya rajin beramal ibadah. Karena apa? Siapa yang beramal ibadah dengan syarat tahu ilmunya ikhlas, kan surga balasannya. Bukan tanggung-tanggung, surga balasannya. Tengok salat tasbih itu Pak Bu. Salat tasbih aja kan nama taman. Ya. Di dunia aja
Kalau tinggal kita di taman tasbih, itu sudah bergengsi, saudara hadirin. Sudah bergengsi. Ya, tasbih bukan main-main. Di atas pun ada tersebut kolam renangnya. Itu di dunia. Kalau di akhirat sorga, subhanallah. Makanya kalau pas ada sholat tasbih di tempat-tempat bapak masjidnya, kalau nggak kemana-mana, ikutlah. Kan nggak apa-apa. Ikut bapak, saudara hadirin. Ibu-ibu takkan marahnya itu, saudara hadirin. Tapi kadang-kadang di masjid itu, nazirnya pun tak ikut, ketuanya pun tak ikut. Kalau ada keperluannya, nggak apa-apa. Ini di rumahnya kawan, buka TikTok aja kerjanya. Ya, TikToknya mak lampir pula. Bukan main hebatnya, nilainya, saudara hadirin. Ya. Nah ini gunanya Al-Quran tuh yang ketiga diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk membawa berita gembira. Orang yang beramal soleh kata Allah. Wabashiril ladzina aman. Sampaikan kepada mereka berita gembira. Orang yang beramal soleh. Akan disiarkan surga. Mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ini sebenarnya kalimat tersebut. Kalimat sanjungan. Karena biasanya kalau taman-taman itu ada air-airnya mengalir. Itu maka disebutkan seperti itu. Bukan tanggung-tanggung. Maka disuruh kita tersebut rajin-rajinlah beramal ibadah. Di samping kita dapat pahala, dapat ketenangan batin, nanti tempat awak pun ke sorga. Apa nggak sedap? Nggak usah sorga di akhirat Bapak Ibu. Sorga di dunia aja pun enak kali, saudara hadirin. Tengok, kalau ada orang yang kaya pemurah, apa nggak enak hidup ini? Orang kaya pemurah, itu di Binjai Pak Bu, ada namanya Masjid Haji Sudirman, saudara. Dia punya sendiri masjid tuh, dikelola oleh masyarakat. Di samping rumahnya itu seperti rumah geria besarnya, saudara. Dia yang menanggung seluruh apa saja keadaan aktivitas yang ada di masjid itu. Apa nggak subhanallah? Dulu dia pun hidupnya tersebut miskin juga. Dengan syukur nikmat bertambah. Di Masjid Sudirman saya bilang, saudara ya. Jadi kekayaan tersebut ia manfaatkan untuk akhiratnya. Rasulullah itu Pak bukan orang kaya. Bukan orang miskin Rasulullah itu. Awas jangan salah ceramah-ceramah ustaz. Masih lajang aja baginda Rasulullah sudah jutawan. Menikah dengan Siti Khadijah tersebut sudah milioner, saudari. Tapi tidak terpaut hatinya kepada kekayaan itu. Kekayaan dunianya ia jadikan jembatan untuk akhiratnya, saudara hadirin. Saya dengar tadi ada yang menanggung mic. Ya, tiap acara, subhanallah. Ya, supaya nanti di akhirat pun tersebut jelas semua penjelasan itu, saudara. Karena ada orang di akhirat pun peka, ada. Orang di dunia pun apa ceramah ustaz, pulang nanti apa kata ustaz? Itulah nggak tahu aku. Itu nanti peka di akhirat, saudara. Ya. Ada yang bingung dia. Jadi apa cerita ustaz tuh? Saya pun nggak tahu saya. Ya. Nah ini saudara. Ada yang menanggung, subhanallah. Bukan tanggung-tanggung. Siapa tahu besok-besok lusa lagi khusus dia menanggung ustadznya semua, saudara. Enggak paten. Mulai dari amplopnya, akuanya, semuanya. Tapi kalau saya, insya Allah amplop saya tak mau, saudara hadirin. Ya, memang tak pernah saya ambil kalau amplopnya. Dari dulu ya, saudara hadirin. Ya. Karena kalau diambil amplopnya, kita gagal paham, saudara hadirin. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Inilah yang ketiga tujuan Al-Quran tersebut diturunkan. Yang keempat, saudara hadirin, untuk berita ancaman. Awas hati-hati. Siapa kita yang hadir ini tidak berdosa. Kemarin sudah dibakar dosa di bulan Ramadan. Saya yakin dan percaya siang Ramadan banyak lagi balik dosa, saudara hadirin. Ya, banyak dosa. Ada yang buruk sangka. Dulu-dulu pernah saya sampaikan, saya bilang, nyerobot tanah orang aja nanti mati disempitkan Allah kuburannya, hadits qudsi itu, saudara hadirin. Nyerobot tanah orang aja disempitkan Allah kuburannya. Apalagi ada di antara bapak pernah nyerobot bini orang, saudara hadirin.
Kita bukan saling tuduh menuduh ya, cuman mengingatkan saudara hadirin. Ya, kadang-kadang ada juga dalam hatinya, kok tahu Ustadz nih awak nyerobok istri orang? Ya tahulah. Kan sering saya sampaikan, kita semua yang hadir ini pemainnya ini. Malah kadang-kadang Ustadz ini lebih hebat mainnya. Bukan tahu, pemainnya semuanya tersuap. Maka Pak Arif kita doakan pun nanti DPRD, walaupun pemain, tapi jangan banyak kali mainnya. Loh iyalah. Ya. Pemimpin perusahaan pernah mengaji di rumah saya Bapak Ibu setiap hari Sabtu. Pemimpin perusahaan di Indonesia, perusahaan yang sangat besar, setiap hari Sabtu itu ngaji di rumah saya sendiri. Khusus tauhid dan juga tasawuf. Cuman kajiannya bedanya, kalau kita tersebut agak lambat dibuat, karena tidak sama semua ini. Daya intelijensi, cara menangkap tidak semua sama ya saudara. Walaupun goyang kepalanya, belum tentu tahu dia. Ya, belum tentu saudara. Ya. Jadi singkat cerita, sudah dalam kajian tuh, bertanyalah si bapak tadi ini, pimpinan ini. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz. Ada apa Pak sebenarnya? Bagaimanalah caranya kita supaya bisa jadi orang baik betul? Karena sudah dalam kaji itu. Bagaimanalah supaya kita jadi orang, bisa jadi orang yang baik betul? Spontan Pak saya jawab, kalau Bapak tidak bisa baik betul, saya bilang. Agak baik aja bisa, saya bilang. Belum nyambung dia. Loh, kenapa gitu Pak Ustaz? Kan sama kita manusia semua. Memang betul sama, saya bilang. Minta sama Bapak, minta Bapak sama Allah, jangan baik kali. Jangan baik betul, agak baik aja. Ya. Kenapa gitu Pak Ustaz? Baru saya bukakan. Bapak kan megang duit perusahaan besar. Bukan ratusan juta, ratusan miliar. Bukan main-main. Bisa Bapak nggak ambil itu? Sepeser dibelah 7. Nggak bisa jawab. Berat lah Pak Ustaz. Itu dia kan. Ya. Sedangkan nyerobot tanah aja pun kadang-kadang susah wak. Nyerobot bini orang pun diserobot. Ini. Apalagi duit. Ini dana untuk bantuan desa, sepengetahuan saya, Pak Des, itu kan 1,5 miliar 1 tahun ya kan? Iyalah, udah saling sama tahu. Ingatkan. 1,5 miliar saudara hadirin 1 tahun. Makanya kalau ada nanti kapan-kapan saya kemari lagi, itu belum bagus jalan tuh, udah berbahaya. Oh iyalah. Baru mobil saya dulu semir, jelek kali jalannya itu. Kacau kita. Alhamdulillah. Ya. Kalau kepala desa Pak Sugeng, alhamdulillah dia sudah amanah, walaupun tidak 100%. Karena 100% itu amanah pun kurang bagus juga. Ya 90, 95. Sama dengan sholat tuh. Sholat tuh pun 100% tak ada. 90, 95 dapatin saudara hadirin. Bisa Bapak tidak ambil? Tak bisa lah Pak Ustaz. Orang duit itu awak yang megang. Sedangkan dipegang orang pun kadang-kadang awak ambil. Iya kan? Inilah gunanya Al-Quran nih. Diturunkan Allah. Jadi bagaimana caranya Pak Ustaz? Tandanya Bapak sudah mengaji tauhid tasawuf. Biasa Bapak ambil 100 tersebut, sekarang sudah kita mengaji, ambil 50, saya bilang. Cuman tidak saya sebutkan, apakah 50 M atau 50 juta, tidak saya sampaikan. Itulah tandanya kita mengaji, saya bilang. Berarti sudah ada perubahan, saudara hadirin. Kalau mau baik betul, berhenti dari pimpinan, saya bilang. Kan lebih parah mudratnya. Nanti rusak rumah tangga dan berbagai macam. Karena kadang-kadang pimpinan nih, pimpinan apa saja. Kadang-kadang bukan keluarganya, bininya aja yang tersebut yang di apa namanya? Santuni, bukan. Banyak juga bini-bini lain.
Bukan tanggung-tanggung. Ya, pamain semua ya kan. Ya. Loh, saya tuding orang datang ke rumah saya, Pak. Cuman kita tidak boleh saling memburukkan. Cuman dia tanya, bagaimana Pak Ustadz saya begini-begini? Udahlah, nggak usah lagi saya bilang. Kok tahu Pak Ustadz? Tahulah saya bilang. Dari gaya Bapak aja tahu saya bilang. Gawat juga kawan ya. Nah, cuman dia sayangnya nggak mau dia minta ilmunya. Itu dia saudara hadirin. Boleh mencuri, tapi tak ada orang merasa kehilangan. Ini dia ilmu itu saudara hadirin. Minum kita dulu. Bismillah. Ini khawatir juga nanti kepala desa datang pula ke rumah. Bahaya kita ya kan. Iya. Bahaya pula awak ya kan. Begitu dia saudara hadirin. Boleh mencuri tapi tidak ada orang merasa kehilangan. Itulah ilmu itu saudara hadirin. Ini belum dicuri aja udah merasa kehilangan, belum dicuri. Udah merasa kehilangan kawan tuh. Enggak betul ini. Ah ini dia. Inilah hebatnya Al-Qur'an tuh saudara hadirin. Ya. Jadi berita ancaman, apapun yang kita buat, sebesar apapun kata Allah, kan akan ditunjukkan saudara hadirin. Ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sholat aja pun Bapak Ibu maaf kata ya, orang yang sholat aja pun masih masuk neraka. Apalagi tak sholat, mau masuk kemana lagi coba? Nah, yang sholat aja kita Pak Bu masih masuk neraka. Kalau sholatnya fawailul lil. Ya, kalau lalai sholatnya, lalai waktunya, lalai dalamnya. Dua itu arti itu. Fawailul lil musallin allazina an sholatum sahun. Maka celakalah orang yang sholat yang lalai dalam sholatnya. Orang-orang fikih mengartikan lalai itu waktunya. Tapi orang-orang hakikat, orang tasawuf adalah tersebut hatinya. Orang-orang hakikat tersebut adalah yang lalai itu hatinya. Maka tidak ada disebutkan di situ. Celakalah orang yang lalai waktunya. Enggak begitu bahasanya. Sekarang tanya diri awak, pada saat kita sholat, apakah lalai waktunya atau lalai hatinya? Saya yakin dan percaya kadang-kadang ada yang dua-duanya masih banyak, saudara hadirin. Ya, waktunya kita teter, belum lagi dalamnya. Wah, kalau dalamnya sudahlah. Rakaat pertama pulang ke Madinah tadi Pak ya, Ustaz. Rakaat kedua pergi tersebut tak kemana-mana lagi. Rakaat keempat raun terus. Berarti dia hakikatnya banyak orang jalan-jalan tapi tak sholat. Banyak orang sholat tapi jalan-jalan. Serupa itu hakikatnya saudara hadirin. Dua-duanya masuk neraka saudara hadirin. Ya, bukan tanggung-tanggung. Banyak orang jalan-jalan tapi tak sholat. Banyak orang sholat tapi jalan-jalan. Kan cuma beda versi aja itu. Beda versi saudara hadirin. Bagaimana supaya jalan-jalan tetap sholat, waktu sholat lebih sholat lagi. Ah ini dia. Inilah perlunya mengaji ini. Tapi kan nggak mungkin kita bahas ini habis waktu. Ah itu problemnya. Ya sesuai dengan konsisten saudara hadirin. Insya Allah paksalah kita sambung saudarain bulan depan ya. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.